Kalau selama 1 tahun terakhir, berapa perbaikan yang sudah dilakukan oleh PRKIM untuk melakukan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Serang, Pak? Terkait dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang, sampai dengan 2025 ini, sebetulnya Kabupaten Serang ini dari 2018 sampai dengan 2025, Kabupaten Serang ini sudah terbangun di Kabupaten Serang ini 12.351 unit. Jadi sudah cukup banyak. Sudah sebetulnya. banyak sekali itu. Dan itu anggarannya tidak dari APBD? Dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber. Di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere. Kita ketemu lagi di acara Ngerebus Podcast, mengupas lebih tuntas persoalan-persoalan yang akan kita bahas dan akan kita tayangkan di channel kami, yaitu di Ngerebus Podcast. Nah, bersama saya ada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, yaitu Bapak Oke Oktaviana. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Rere. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini bahasannya mulai rada menarik ya, karena biasanya jelang akhir tahun itu banyak program-program yang diselenggarakan oleh Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Serang, yang memang harus terlihat hasilnya suatu program di dinas-dinas atau OPD-OPD yang ada di Kabupaten Serang. Untuk PERKIM sendiri kan memang menangani kawasan pemukiman dan Rutilahu biasanya ya, perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, yang saya dengar itu kan memang PERKIM juga menangani soal rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kabupaten Serang. Kalau selama 1 tahun terakhir, berapa perbaikan yang sudah dilakukan oleh PERKIM untuk melakukan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Serang, Pak? Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya akan sampaikan dulu ya, terkait dengan Dinas PERKIM itu menangani apa aja sih. Gitu. Jadi Dinas PERKIM ini menangani yang pertama adalah terkait dengan perumahan, khususnya perumahan yang terkena bencana dan rumah tidak layak huni. Yang kedua, menangani penanganan kawasan kumuh, dan yang ketiga menangani prasarana dan sarana utilitas umum, yaitu serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Nah, terkait dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang, sampai dengan 2025 ini, sebetulnya Kabupaten Serang ini dari 2018 sampai dengan 2025, Kabupaten Serang ini sudah terbangun di Kabupaten Serang ini 12.351 unit. Jadi sudah cukup banyak. Sudah banyak sekali itu. Dan itu anggarannya tidak dari APBD? Dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber. Di antaranya dari kementerian, dari APBN melalui program BSPS-nya, kemudian juga dari Dinas PERKIM sendiri, dari Dinas PRKP Kabupaten Serang, ya dari APBD Kabupaten Serang, kemudian juga dari Dinas PERKIM Provinsi Banten, termasuk juga dari CSR, baik CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, khususnya Serang Timur, juga dari CSR dari Bank BJB, dan dari Koperasi BMI. Gitu. Jadi itu cukup banyak. Untuk 2025 aja di Kabupaten Serang alhamdulillah sudah terbangun dan sedang dibangun ya, karena ada yang sudah selesai, ada yang belum. Itu totalnya 463 unit. Yang mana dari APBD Kabupaten Serang sendiri itu ada 221 unit di tahun 2025 ini yang kita melakukan penanganan rumah tidak layak huni. Oke. Kalau dari 400 itu anggaran terbesar tuh dari pemerintah provinsi, pusat, CSR, atau memang dari APBD? Kemudian berapa sebarannya biasanya? Ya, kebetulan dari 463 ini yang di tahun 2025 ini sebagian besar adalah dari APBD Kabupaten Serang, 221. Karena dari APBN itu hanya 100 unit, kemudian dari Dinas PERKIM Provinsi 25, dan dari Basnas 98. Dan dari CSR BJB sendiri itu 8 unit. Jadi sebagian besar memang dari APBD Kabupaten Serang untuk yang tahun ini. Nah, ini kan juga memang PERKIM itu kan sebelum melakukan pembangunan rumah tidak layak huni kan tentunya juga melakukan survei sebelumnya. Betul. Selain juga memang adanya rumah-rumah yang rusak akibat bencana, baik gempa maupun puting beliung. Nah, itu usulan itu sebetulnya prosedurnya seperti apa, Pak? Apa memang setiap rumah yang tidak layak huni itu masyarakat bisa langsung ke PERKIM, atau melalui desa kemudian ke kecamatan, atau langsung ke dinas, atau seperti apa itu prosedurnya? Yang pertama, kami itu semua sudah punya database ya.
yaitu kita sudah punya satu brand, yaitu Sadarutilahu, satu data rumah tidak layak huni. Jadi tahun 2023 kita melakukan pendataan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Serang. Nah, jumlahnya saat itu yang sudah kita tetapkan 2024 adalah 8.119. Nah, kemudian itu adalah rumah tidak layak huni yang memang perlu penanganan atau pembangunan baru. Kami tidak hitung yang rumah tidak layak huni yang peningkatan kualitas atau yang perlu direhab. Jadi kami fokusnya ke penanganan pembangunan rumah baru. Nah, kemudian dari database itu kita sudah lakukan verifikasi faktual. Nah, pada saat ada permohonan dari masyarakat melalui kepala desa, jadi tadi sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana cara, karena anggaran Kabupaten Serang ini terbatas, sementara data rumah tidak layak huni Kabupaten Serang masih banyak, tentunya kan kita harus memilih skala prioritas. Yang pertama, kita menerima usulan-usulan dari kepala desa, dari camat, kemudian juga ada juga yang melalui aspirasi dewan, termasuk juga yang viral-viral di media, yang juga usulan-usulan juga yang masuk kepada pimpinan kami, Ibu Bupati, Pak Wakil, dan juga Pak Sekda. Nah, kemudian kami lakukan verifikasi faktual lagi di lapangan. Karena apa? Karena ada kalanya yang sudah masuk database pun di lapangan itu sudah dilakukan penanganan secara mandiri ada, atau juga mereka mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memang tidak terlaporkan pada kami. Itu juga ada. Jadi kami melakukan verifikasi faktual bahwa rumahnya itu apakah memang kondisi existingnya itu masih sesuai dengan pada saat kita pendataan atau memang sudah berubah. Yang keduanya, karena program kami sebagian besar itu adalah bantuan stimulan yang nilainya 25 juta per unit, maka kami juga melakukan pendataan kepada calon penerima kesiapan swadayanya, karena ini sifatnya stimulan. Betul. Nah, apabila memang kesiapan swadayanya rumahnya masih betul-betul belum tertangani, kemudian juga si calon penerimanya juga siap untuk swadayanya. Nah, swadaya ini juga bukan diartikan bahwa si calon penerimanya itu harus punya uang, ya tidak seperti itu juga. Gitu. Swadaya di sini kan mungkin mereka sebetulnya sudah punya batu pondasi, atau juga mungkin punya saudaranya yang membantu gitu ya, berekonomi cukup, kemudian mereka juga ikut membantu untuk membantu penanganan rumah tidak layak huninya, gitu. Atau juga dari masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat, termasuk juga mungkin apabila itu aspirasi ya dari para anggota dewan sendiri yang ikut menyumbang. Termasuk juga karena kita kan SOP-nya itu bahwa rumah itu harus dibongkar semua. Jadi kita bangun dari nol pondasinya. Nah, siapa tahu memang ada bahan bangunan dari rumah lama yang memang masih bisa digunakan. Apakah dari gentengnya atau juga mungkin dari kayu-kayunya. Nah, itu juga masuk kepada kategori swadaya seperti itu. Nah, sekarang kalau melihat dari pembangunan yang memang dibilang dari nol itu, artinya pihak Perkim sini kan punya standar ya? Berapa kamar lah kasarnya atau luasan berapa? Tidak seperti yang apa yang mereka inginkan, Pak, saya pengennya seperti ini. Itu seperti apa penilaiannya? Atau memang standarnya yang akan dilakukan oleh Perkim? Ya, kita standarnya itu tipe 30. Tipe 30 2 kamar. Standarnya. Untuk yang batuan stimulan itu. Nah, jadi di situ ada 2 kamar, kemudian juga ada kamar mandinya, termasuk juga ada dapurnya. Yang utama lagi kan terkait dengan ventilasi ya. Nah, itu bagi yang bantuan rumah tidak layak huni yang kalau kami menyebutnya yang bantuan reguler, yang nilainya 25 juta. Tapi selain itu, di kami juga ada program namanya program rumah dalam kondisi mendesak. Nah, program ini terus terang aja bahwa ini adalah program baru di kepemimpinan Ibu Bupati Ratu Zakia. Jadi program ini dikhususkan untuk korban-korban bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, dan juga masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan untuk swadayanya dan viral di media. Biasanya itu Ibu Bupati langsung melakukan atensi, baik langsung dengan kami maupun beliau langsung turun ke lapangan. Nah, kami menggunakan dana itu.
Nah, dana itu satu unitnya itu adalah untuk rehab berat yang kita bangun baru itu ada nilainya 60 juta. Nah, itu tidak ada swadayanya. Tapi tetap pelaksananya itu nanti si penerima bantuan. Jadi kita tetap programnya itu adalah program bantuan sosial keuangan. Itu nilainya 60 juta. Reguler yang tadi 25. Yang reguler 25, yang itu stimulan. Nah, sekarang dari jumlah itu 25, 60 itu kalau 2025 itu berapa anggaran yang disiapkan oleh Perkim? Anggaran yang disiapkan oleh Perkim itu kurang lebih APBD sekitar murni maupun ini perubahan. Itu kurang lebih 6,2 miliar. 6,2 totalnya semua. Dengan estimasi berapa rumah? Estimasi rumah itu 221 rumah totalnya. 221 ya, rumah. Jadi yang 200 itu yang reguler, yang 25 juta, 21 itu adalah rumah dalam kondisi mendesak. Gitu. Artinya karena akibat bencana alam dan sosial dan macam-macam ya, itu ya? Contoh seperti yang kemarin kan ada puting beliung di Bojong Pandan, ada 2 unit yang kita tangani di perubahan ini. Kemudian juga ada yang kebakaran di Kecamatan Bandung, nah itu juga kita tangani di perubahan ini. Kemudian ada juga di Kopo dan yang di Cikesal, yang di Sukamaju itu juga kita tangani melalui rumah dalam kondisi mendesak. Nah, itu yang viral di media. Gitu. Dan memang sangat-sangat tidak layak dan calon penerima bantuannya memang sangat-sangat tidak mampu kita berikan itu. Dari database yang Perkim miliki, itu kan ada daerah-daerah tertentu yang terhitung mungkin lebih banyak dibandingkan daerah lain. Itu biasanya daerah-daerah mana, Pak? Kecamatan mana tuh? Iya, yang paling banyak itu di database kami itu adalah di Kecamatan Pamarayan ya. Pamarayan itu hampir 900-an. 900 rumah. 900 unit ya. Rumah tidak layak huni. Dan yang paling sedikit itu di Gunung Sari. Gunung Sari itu sekitar ada 90-an lah. 90 unitan. Tapi yang kecamatan yang lainnya itu hampir merata. Rata-rata di angka 200 sampai 400 unitan. Itu yang terdata ya. Nah, apabila memang kami melakukan pendataan ulang, saya yakin ini masih ada juga. Karena apa? Karena yang peningkatan kualitas, artinya yang rumah tidak layak huni yang memerlukan rehabilitasi, contoh seperti memang atapnya sudah gentengnya sudah pada layak diganti lah. Ya, layak diganti, atau kuda-kudanya ya sangat-sangat tidak layak. Itu juga sebetulnya masih banyak. Saya yakin masih banyak di lapangan gitu. Tetapi memang pada saat pendataan 2023 itu kita fokusnya memang ke pembangunan baru, bukan rehabilitasi. Tetapi untuk 2026 kami coba masuk ke program peningkatan kualitas yang rehabilitasi. Jadi nanti kami juga akan menganggarkan untuk selain pembangunan baru atau PB, kita juga peningkatan kualitas atau PK. Cuma mungkin anggarannya nanti tidak sama. Kalau yang pembangunan baru stimulannya 25 juta, tapi kalau yang rehab mungkin di angka 15 jutaan. Nah, dari target 2025 sebanyak 221 rumah tidak layak huni, itu berapa persen yang sudah tertangani lah? Atau misalkan sisa anggaran berapa itu kira-kira? Ya, kalau ngelihat sampai saat ini aja yang data yang ada di kami masih ada 7.111 unit rumah tidak layak huni yang harus dilakukan penanganan mulai tahun depan sampai ke depannya lagi. Artinya 29 itu dari 29 kecamatan ya? Iya, sementara APBD Kabupaten Serang untuk 2026 aja kita hanya teranggarkan 314. 314. Artinya anggaran itu sangat-sangat kurang sekali ya? Sangat kurang, makanya kita juga sedang berupaya. Kemarin atas perintah Ibu Bupati, kami coba berkirim surat melalui surat Ibu Bupati dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk minta audiensi. Ya, kebetulan yang hadir itu Pak Wakil Bupati, kami coba audiensi, dan tadinya kami mengajukan 1.000 unit. Tapi melihat kuota untuk nasional itu tahun ini 450.000 informasi dari kementerian, nah, kami akan usulkan di tahun 2026 ini adalah 1.500 unit. Mudah-mudahan ini bisa direalisasi oleh Kementerian PKP. Selain itu juga kami usulkan juga untuk Dinas Perkim Provinsi yang baru hasil verifikasi faktual dari provinsi itu yang baru
disetujuin gitu, itu 98 unit. Tetapi target kami untuk kuota Kabupaten Serang dari Dinas Perkim Provinsi juga harapannya minimal di angka 500 unit gitu, seperti itu. Ya, artinya bantuan dari provinsi 500, kemudian diharapkan kementerian juga memberikan bantuan begitu ya kira-kira. Memang dari kementerian itu rutin tiap tahun memberikan bantuan. Ya, hanya tahun ini aja memang yang kuotanya kecil, karena sebelumnya itu rata-rata itu di angka 500 sampai 1000 unit per tahun untuk Kabupaten Serang. Nah, karena yang sekarang ini ada efisiensi anggaran, baik di kementerian maupun di pemerintah daerah, jadi untuk kuota sumber dana dari APBN itu yang tahun 2025 itu hanya 100 unit. Mudah-mudahan untuk 2026 kembali normal, minimal di angka 1000, tapi harapan kami sesuai dengan usulan kami adalah 1500. Oke. Nah, kalau Perkim ini kan sebetulnya selain menangani kawasan kumuh, kemudian rumah Tedahku ini kan juga menerima penyerahan PSU ya, dari developer atau perumahan-perumahan yang selama ini ada di Kabupaten Serang. Ini dari tahun 2025 ini berapa perusahaan atau developer yang sudah menyerahkan aset atau penanganannya kepada pemerintah daerah itu? Ya, jadi jumlah pengembang di Kabupaten Serang ini kan ada 168 pengembang, dan yang baru menyerahkan itu adalah 43. Yang 43 baru menyerahkan aset PSU-nya dari pemerintah daerah kepada dari pengembang kepada pemerintah daerah. Nah, cuma memang terus terang saja dengan kondisi fiskal Kabupaten Serang yang sekarang ini agak berkurang, bagi kami dilema ya. Karena ini juga salah satu masuk MCP-nya KPK gitu. Artinya kita ditarget oleh KPK, dan itu juga masuk ke rencana aksi bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Serang ini agar segera meminta kepada para pengembang yang memang sudah layak dan sudah waktunya untuk diserahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah itu untuk digenjot. Gitu. Oh gitu ya. Nah, tetapi dilemanya pada saat anggaran pemeliharaan kami itu minim, gitu. Ini juga satu tantangan yang besar bagi Dinas Perkim. Ya. Di satu sisi kami ingin mempercepat agar sebanyak-banyaknya PSU perumahan itu diserahkan dari pengembang kepada pemerintah daerah, tapi pada saat sudah diserah terimakan ke pemerintah daerah dan menjadi aset pemerintah daerah, maka kewajiban pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara anggaran minim. Nah, ini juga yang akhirnya banyak keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa mereka bisa dikatakan menuntut tidak diurus lah. Mereka menuntut bahwa ini sudah diserahkan loh kepada pemerintah daerah. Nah, ini dalam kondisi rusak kayak ginian, mereka juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penanganan. Oke. Nah, artinya kan melihat daripada banyaknya pengembang atau perumahan-perumahan yang sudah menyerahkan asetnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Perkim, kan ada perbaikan-perbaikan yang juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Perkim, seperti PSU atau juga memang jalan-jalan lingkungan. Nah, itu biasanya ada usulan-usulan dari Dewan melalui aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang mungkin. Nah, itu berapa usulan-usulan yang biasanya disampaikan oleh Dewan lah dalam hal ini kepada Perkim untuk dilakukan perbaikan? Ya, kalau usulan-usulan baik melalui musrenbang maupun melalui pokirnya Dewan itu ya banyak sebetulnya. Apabila kita rekap itu kebutuhan anggarannya itu ya bisa nyampe 100 miliar gitu. 100 miliar, tetapi karena memang kondisi fiskal keuangan Kabupaten Serang ini juga kondisi saat ini, apalagi untuk 2026 ini sangat minim gitu. Ya, kami hanya melakukan perbaikannya itu biasanya kita lakukan hanya pembersihan badan jalan sepadan jalan, lingkungan. Rumah RTH-nya, ruang terbuka hijaunya, kemudian juga median jalannya, rumput-rumput liar dan yang lain-lain, kita hanya bisa melakukan itu saja. Kalaupun ada perbaikan ya perbaikan minor lah. Gitu. Ya. Artinya dengan terbatasnya anggaran, ini juga memang beban Perkim sangat-sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Banyak perumahan, gitu. Kemudian anggaran juga sementara minim itu. Ya, harapannya kan memang ada
ada anggaran yang besar untuk perbaikan di lingkungan Kabupaten Serang. Ya. Nah, sementara itu kalau dari 29 kecamatan rata-rata memang perumahan atau developer pengembang itu daerah-daerah Serang Timur apa daerah Timur yang banyak itu, daerah Kragilan, kemudian juga Kibin, Kecamatan Bandung, itu sebagian besar. Dan juga kalau yang di baratnya itu di Kecamatan Kramat Watu dan Waringin Kurung. Oke. Nah sekarang kalau dengan terbatasnya anggaran, sementara juga masyarakat menuntut perbaikan karena sudah diserahkan ke pemerintah daerah, Perkim punya solusi nggak terhadap persoalan-persoalan atau tuntutan masyarakat itu? Ya, sebetulnya kalau yang masih ada pengembangnya, gitu, itu salah satu ketentuannya itu berdasarkan regulasi, pengembang menyerahkan PSU-nya itu dalam kondisi baik. Oh, gitu ya. Artinya pada saat kondisinya itu kita anggap belum baik, belum layak untuk diserahkan, kami minta pengembang untuk memperbaiki dulu. Ya, artinya diserahkan ya tidak dalam kondisi acak-acakan lah. Rusak. Nah, cuma permasalahannya di kita juga kan ada regulasi apabila pengembangnya itu sudah tidak ada atau ditinggalkan oleh pengembangnya, maka Pemda bisa mengambil alih sepihak. Oh, nah, pada saat mengambil alih sepihak inilah biasanya kondisi PSU-nya itu dalam kondisi apa adanya. Acak-acakan. Nah, yang kerusakan-kerusakan itu sebagian besarnya itu adalah perumahan-perumahan atau PSU perumahan memang yang sudah ditinggalkan pengembangnya yang kita ambil sepihak. Nah, itu artinya yang memang kita melakukan penanganan. Punya hak ya untuk mengambil secara sepihak. Betul. Dengan kondisi yang acak-acakan itu. Dan salah satu upaya kita adalah kita mengajukan kepada pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perkim Provinsi Banten. Kebetulan dari Dinas Perkim Provinsi Banten ini ada anggaran namanya PSU Permukiman, yang mana di dalamnya itu adalah menangani PSU perumahan. Alhamdulillah, tiap tahun kita mendapat 300, rata-rata itu 326 titik ya per tahun dari pemerintah Provinsi Banten. Diantaranya adalah PSU yang berada di perumahan-perumahan. Nah, biasanya kita usul-usulkan itu adalah perumahan-perumahan memang yang kondisi PSU-nya sudah tidak layak. Gitu. Itu biasanya kalau bantuan dari provinsi itu berupa apa, Pak? Apa perbaikan jalan lingkungan? Apa memang taman-taman atau fasilitas lain gitu? Biasanya itu hanya jalan lingkungan dengan drainase saja. Perbaikan itu yang diberikan provinsi ya? Kalau RTH-nya biasanya ya kami yang melakukan pembersihan seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk tahun depan, ini kan melihat perjalanan selama tahun 2025 itu kan sudah sangat banyak bantuan baik dari APBD, APBN, provinsi maupun dari pihak ketiga lain seperti BUMN atau misalkan bank-bank lain ya. Ini target untuk 2026 berapa sebetulnya rumah yang diharapkan bisa tertangani dari sisa 2025 itu? Ya, kalau kita ngelihat pengajuan ke Kementerian PKP aja kan kita 1.500. Kemudian usulan yang sedang kami siapkan untuk pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perkim Provinsi Banten aja udah kan itu di 500 unit. Di APBD Kabupaten Serang sendiri adalah 324 unit. Ya, jadi dari CSR BJB, kemudian juga CSR-nya Indah Kiat, dan juga dari CSR perusahaan-perusahaan di Serang Timur, termasuk Basnas. Ya, mudah-mudahan di angka 2000 di tahun depan bisa terrealisasi. Bisa dihandle lah ya. Bisa dihandle gitu. Itu harapan kita ya. Harapan kami itu di 2026 2000 unit rumah layak huni di Kabupaten Serang bisa terbangun. Artinya dari harapan 2000 itu kan juga kita tidak berharap adanya bencana sosial atau bencana alam lah ya. Betul. Artinya tetap ada anggaran yang disiapkan pihak Perkim untuk menangani hal-hal yang tidak terduga itu. Kira-kira berapa persen dari total anggaran? Iya, kalau untuk tahun depan penanganan rumah yang mendesak yang ada di kami itu hanya 10 unit. Gitu. Hanya 10 unit. Paling sisanya ya kita minta bantuan CSR BJB lagi. Atau juga mungkin nanti kami akan coba mencari sumber dana lain, sumber anggaran lain, baik dari CSR BUMN, termasuk dari Yayasan Buddha Suci dan yang lain-lain, ini sedang kami jajaki gitu.
Minimalnya pada saat ada bencana-bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, nah sumber-sumber pendanaan di luar APBD ini bisa siap untuk membackup seperti itu harapan kita. Oke. Nah, penanganan yang sudah dilakukan oleh Perkim ini kan memang dilakukan secara mandiri oleh Perkim, apa memang melakukan kolaborasi dengan dinas lain, seperti misalkan ada bencana sosial dengan Dinsos, atau pembangunan rumah yang memang butuh penanganan cepat dengan dinas PU misalkan, atau seperti apa gitu? Apa memang menjadi tanggung jawab sendiri dinas Perkim gitu? Ya, kalau ada satu bencana, umpamakan bencana alam gitu, ya kita melihat berdasarkan dari tupoksinya ya, berdasarkan tupoksinya. Kalau terkait dengan rumahnya, otomatis itu tanggung jawabnya dinas Perkim. Nah, kalau untuk kehidupan sehari-hari dan yang lain-lainnya mungkin itu dinas sosial atau juga BPBD dan yang lain-lainnya. Artinya tetap kolaborasi. Kolaborasi tetap, tapi sesuai dengan tupoksinya. Ya, artinya tanggung jawab tetap urusan rumah itu menjadi tanggung jawab Perkim. Tanggung jawab Perkim. Nah, artinya melihat daripada apa yang disampaikan Pak Kadis itu sangat berat urusan Perkim itu ya, ngurusin hajat ini orang banyak lah gitu. Bukan sangat berat, sangat banyak. Sangat berat. Tapi sebagai tantangan berat. Ya. Gitu. Tantangan beratnya itu dengan keterbatasan anggaran, tapi kami harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Dari bincang-bincang ini kayaknya menarik ya. Tapi kan juga ada hal-hal yang patut diharapkan oleh Perkim terkait dengan keterbatasan anggaran, sementara juga cakupan wilayah yang sangat luas dengan tanggung jawab rumah-rumah yang tidak layak huni juga sudah masih sangat banyak lah. Itu kan ada harapan tadi ada pertambahan anggaran. Sementara kalau perencanaan ajuan dari Perkim sendiri berapa miliar tuh untuk yang tahun depan? Selain APBD sendiri, bukan bantuan dari pihak lain atau dari provinsi dan APBN. Ya, untuk Perkim sendiri sebetulnya kan kami menargetkan itu di APBD Kabupaten Serang itu kan 1.000 unit. Tetapi yang bisa teranggarkan itu ya 324. Itu. Jadi masih ada kekurangan 700 unit sebetulnya. Yang belum tertangani dan belum ada anggarannya. Belum ada anggarannya. Seperti itu. Demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bapak Oke. Dan kita akan bertemu lagi pada bahasan lain yang lebih menarik terkait dengan tanggung jawab, kemudian juga kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan dari dinas Perkim di podcast selanjutnya, yaitu pada bulan depan. Masih tetap di Ngerebus, yaitu mengupas lebih tuntas. Dan terima kasih sebagai penutup, terima kasih pada Pak Kadis atas waktunya dan juga penyampaian programnya yang luar biasa. Semoga ini juga membawa manfaat untuk masyarakat yang memang mempunyai rumah tidak layak huni, dan juga kita harapkan pada tahun berikutnya semua masyarakat juga yang mempunyai tidak layak huni dapat tertangani dengan anggaran yang sangat terbatas begini. Dan kita harapkan juga program-program dari Bu Zakia di Serang Bahagia juga bisa memberikan harapan kepada masyarakat dan juga bisa tertangani oleh Dinas Perkim dengan jumlah rutilawi yang sangat banyak. Ya, terima kasih Pak atas sama-sama. Kita bertemu lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.